Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berkumpul di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah, yang kita berharap barakallahu fikum ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang bermanfaat untuk digunakan kita di dalam beramal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih di dalam permasalahan akidah ya. Ini adalah suatu yang sangat ya muhim, sangat penting ya di dalam kehidupan seorang muslim. Sehingganya apabila akidah seseorang itu dia rusak, terdapat kecacatan, meninggalkan daripada akidah yang sahih, ya, yang salim, akidah sahihah dan salimah, kemudian dia terjatuh ke dalam akidah-akidah yang di dalamnya terdapat kekufuran, bid'atul kubra, ya, maka ini sungguh akan mencelakakan bagi pemiliknya, ya, karena tidak akan bermanfaat seluruh amalannya, ya. Keislamannya, amalannya itu tidak akan bernilai, tidak akan bermanfaat. Sebaiknya orang yang dia itu terjaga di dalam permasalahan akidah, usuluddin, kemudian sedikit saja dia beramal, maka itu akan sangat bermanfaat untuk dirinya kelak di hari kiamat, ya. Walaupun sebesar biji dzarrah, ya, biji sawi atau biji atom amalannya, kan seperti itu. Itu akan sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dia sudah selamat di dalam ya pokok seseorang itu untuk dia beragama, ya. Dan di antara kita bisa untuk memahami akidah yang benar, memeganginya, mengamalkannya sesuai dengan kadar kesanggupan masing-masing di antara kita, itu adalah dengan mempelajari, belajar, ya. Kita belajar dengan membaca, ya, dari apa yang telah dituliskan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab mereka, ya. Ini adalah thariqah atau jalan seseorang untuk dia itu mendapatkan keteguhan, keyakinan di dalam beragama, terlebih di zaman sekarang. Ya, di zaman riddah, zaman kekufuran, zaman fahisyah mubayyinah, kerancuan beragama di mana-mana, ya. Orang semakin goncang di dalam beragama, ya, memasukkan hal-hal yang tidak sepantasnya ke dalam agamanya, ya, mencampur adukan antara hak dan batil dan sebagainya, mengedepankan ra'yu, akal-akalan, hawa nafsu dan sebagainya. Sehingga ini akan berbahaya sekali, ya. Allahumma musta'an wa hituklan. Apabila seorang itu dia tidak ya mau peduli, tidak mau ya untuk dia senantiasa belajar terutama di dalam permasalahan akidah ini, maka sudah tidak lagi ada harapan untuk dirinya ya kecuali dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala diraih dengan apa? Dengan usaha. Bukan seseorang itu hanya bersandar, berpangku tangan, ya, apalagi sampai sebagaimana yang sudah kita bacakan di dalam permasalahan qadar, ya, di antaranya di dalam Sunan Abi Daud, ya, orang itu kalau saya ditakdirkan kafir atau musyrik dan sebagainya sudah, kan gitu. Ini juga keliru, salah, batal, fatal, kufur bahkan, ya, nasallallahu alaihi, ya. Jadi orang itu harus berusaha untuk mencari kebenaran, sedangkan kebenaran itu hanya ada satu jalan, ya. Berbeda dengan jalan-jalan kebatilan yang memiliki banyak jalan. Tapi jalan kebenaran itu hanya satu. Ya.
Sehingga kita kembali kepada i'tiqadnya para ulama, ya. Sedangkan ulama itu banyak, ya. Ada ulama rabbani, ada ulama su. Ya, tinggal dipilih ulama yang mana. Apalagi di zaman sekarang begitu banyak yang tampil, ya. Tidak adanya had, tidak adanya hukum Allah, ya. Semakin lagi ramai sudah, ya, tampil semua menjadi ulama. Maka kita kembali kepada ulama rabbani. Ya, di antaranya adalah kitab yang akan kita baca ini, yaitu kitab Al-Imam Abdullah, ya, anak daripada Al-Imam Muhammad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayadallahu hadaddin ayadallahu hadaddin birrajulain, Abu Bakr As-Siddiq yaumur riddah wal Imam Ahmad yaumal mihnah. Ya, agama ini ditolong dengan perantara dua orang. Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifatul Rasul di zaman manusia berbondong-bondong murtad saat, ya, wafatnya Nabi SAW, bahkan belum lagi kering daripada kuburan Nabi SAW. Semua orang Jazirah Arab sudah kembali kafir lagi, ya. Ada yang kekafiran secara terang-terangan, ada yang setengah-setengah, ya, ada yang malu-malu. Intinya mereka kufar, kafara minal Arab, ya. Kafara man kafara minal Arab. Nasallallahu alaihi, ya. Ada yang mereka masih berintisab kepada Islam, mengaku Islam, ya. Nahnu nasumu wa nusalli, kami salat, kami saum, tapi kami enggak mau bayar zakat. Ada, ya. Seperti itu. Sebagaimana Taifah Al-Mumtani'ah. Ya, apalagi zaman sekarang, ya, lebih-lebih lagi mengaku KTP-nya Islam, ya, mereka masih sholat ke masjid misalnya, ya, haji, umroh, ibadah kurban dan sebagainya. Tapi di sisi lain terjatuh ke dalam berbagai macam kekufuran yang banyak itu, ya, bahkan sampai kepada kekufuran-kekufuran yang samar sekalipun. Salafiyah. Jadi adalah kitab As-Sunnah, ya, yang sudah sekian lama juga sudah kita tidak baca lagi, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, nikmat dari umur, ya, nikmat hidayah, taufik dan amal, ya, kemudian nikmat daripada muslim ahlu sunnah yang lain yang memberikan hidayah, taufik, bayan dan irsyad, ya, yang saling menunjukkan kepada lainnya untuk mengajak mereka kepada jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, ya, ala tariqil haq, seperti itu. Ini adalah nikmat, ya. Taib. Kemudian barakallahu fikum, ya, kita sampai kepada masih di dalam bab su'ila amma qala su'al ulama fil jahmi ad-dullal, ya, dan seterusnya. Ini kalau di dalam kitab Ajalul Hamdan yang ma'ruf, yang bisa dipegang baik secara PDF ataupun secara fisik, itu masuk di halaman, ya, 43, ya, 43. Ya. Asar yang ke-45. Asar yang ke-45 pada halaman 43, yaitu kita mengenal ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita mengikuti mereka, mencintai mereka, ya, membersamai mereka meskipun tidak sezaman ataupun meskipun tidak bertemu, ya. Tapi kita senantiasa bersama mereka, bersama dengan keyakinan apa yang mereka pegangi, ya. Kemudian kita berbicara dengan apa yang mereka bicarakan dan kita menahan diri dari apa yang tidak mereka bicarakan. Ya, sebagaimana ketika Al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak atau Al-Auza'i kalau tidak salah, ditanyakan kenapa nggak pernah jalsah, ya, duduk-duduk bersama kami selepas sholat, kenapa? Ya, kata beliau, aku duduk dengan para sahabat dan tabi'in dengan membaca kitab-kitab mereka, kan seperti itu. Ya. Ini diantaranya kita hari ini, kita tidak berhadapan langsung dengan mereka, belajar langsung dengan para ulama kita, ya, atau bertatap muka dan sebagainya, ya, tapi alhamdulillah bifadlillahi wa minnatihi kita bisa membaca kitab-kitab mereka dengan kemudahan, ya, kita bisa membaca dengan file PDF, apalagi, kan seperti itu, dengan kitab yang bagus yang dibaca dengan sempurna harokatnya, tulisannya dan sebagainya. Ya. Bayangkan kalau antum baca langsung kepada nuskoh aslinya, kan seperti itu, mungkin antum nggak bisa baca, ya, dengan rantai sanad, dengan haddatsana wa akhbarana, bukan dengan qila wa qal, seperti itu, ya. Di antaranya adalah kita mengenal ulama kita Abdurrahman bin Mahdi, ya, halaman 43, asar yang ke-45, ya, Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, ini adalah ulama kita, wajib kita untuk kenal, ya. Bagaimana kita nggak bisa mengenal, kemudian kita nanti akan berpegang teguh dengan, ya, agama ini, bagaimana,
Ya. Mereka adalah ulama rabbani yang paling afqah, yang paling a'lam di dalam agama ini. Ya. Nanti akan sedikit kita jelaskan terjemah beliau insyaallah taala, ya. Ini bisa dibuka langsung kepada kitabnya Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala. Taib. Abdurrahman ibn Mahdi, ya, kita baca di dalam kitab yang lain, maksudnya cetakan yang lain, ya, di sini disebutkan sedikit. Kemudian nanti akan kita baca di dalam kitab Tarojim para ulama, insyaallah taala. Abdurrahman ibn Mahdi ibnu Hasan, ya, ibnu Hasan. Ya, ini nama aslinya beliau Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan. Dikatakan di sini Al-Hafidh Al-Kabir wal Imamul Alam Asy-Syahir. Beliau ada seorang hufat, seorang hafid, ya, seorang yang kabir, yang memiliki makom di tengah kaum muslimin, di tengah-tengah agama ini, ya, seorang yang besar, bukan seorang kecil, bukan seorang asogir. Kita belajar kepada Abdurrahman ibn Mahdi, ya. Ini adalah akabirnya ulama, ya, akabirnya umat ini, pembesarnya para umat ini, yaitu para ulama rabbani. Ya, Al-Imamul Alam Asy-Syahir, imam yang dikenal di seluruh dunia, ya. Bukan Asqiyaul Alam versi Indonesia, ya, tapi ini Asqiyaul Alam di seluruh jazirah, ya, yang masyhur, yang ma'ruf nama beliau. Kunyah beliau Abu Sa'id, ya, Al-Basri atau Al-Basri, Al-Basri atau Al-Basri. Ya, Abu Sa'id, ya, Maula Al-Azdi, wakilah dan dikatakan juga Maula Bani Al-Anbar, tapi yang ma'ruf adalah, ya, Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan Abu Sa'id Al-Anbar, seperti itu. Kemudian dikatakan di sini beliau mata fi Jumadil Akhirah. Beliau wafat, meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhirah, ya, rahimahullahu taala. Sanata 98 wa mi'ah. Pada tahun 190 berapa ini? Wa tis'in 198 Hijrah ba'da wafatihi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini bisa dilihat di dalam Tazkiratul Huffaz. Iya. Kemudian kita coba lihat di kutub Tarojim insyaallah taala. Abdurrahman ibn Mahdi, sehingga kita bisa mengenal, ya, beliau secara ringkas tapi jelas seperti itu. Tentu harus catat, harus kenal siapa Abdurrahman bin Mahdi. Apalagi sebelum-sebelumnya, ya, kita sudah mengenal Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, ya, Hamad ibn Zaid, itu harus dikenal, ya. Bagaimana mauqif atau i'tiqadnya mereka terhadap Jahmiyah, ya. Jahmiyah bukan hanya di masa mereka, tapi Jahmiyah itu terus, ya, mereka itu ada sampai ila yaumina hada, nasallallahu salamah wa afiyah, ya, sampai hari kita sekarang ini Jahmiyah itu banyak, ya, seperti itu, ya. Tarikhul wafah 198 Hijrah tadi, ya, meninggalnya beliau pada usia 63 tahun, ya, 63 tahun. Abu Sa'id kunyah beliau Abu Sa'id, ya, nama asli beliau Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan Al-Anbari, ya, mata sanata 98 wa mi'ah. Sama. Dan beliau ini adalah kibar, ya, kibar tabi'in. Antum harus tahu. Ini kibar tabi'in yang bisa dikatakan slating atau di bawah sedikit daripada Imam Malik radhiyallahu an, ya, rahimahullahu taala. Kenal Imam Malik, ya? Imam Malik adalah Imam Ahlul Madinah, ya, Imam Darul Hijrah. Ya, siapa yang enggak kenal Imam Malik, yang mana sanad keilmuan beliau hingga sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berjarak 2 orang rawi. Ya, antum harus tahu ini sanad keilmuan Imam Malik, ya, rahimahullahu taala, Malik bin Anas, ya, dengan Rasulullah SAW hanya 2 orang rantai, ya, Nafi dan juga Ibnu Umar, ya, Nafi kemudian Ibnu Umar kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini, ya. Abdurrahman bin Mahdi slating atau di bawah sedikit daripada Imam Malik. Beliau adalah guru daripada
ulama umat Islam, Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ya, makanya Imam Ahmad nanti meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi berdasarkan penuturan daripada Abdullah anak beliau, seperti itu. Taib. Beliau itu banyak yang menukilkan riwayat daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, haddasa anhu, meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Mahdi, di antaranya adalah Ibnu Mubarak, ya, Ibnu Wahab, ya, kemudian Ali wa Yahya bin Ma'in, kemudian Ahmad wa Ishaq, ya, Ishaq bin Rahawi, Ibnu Abi Syaibah, dan banyak lainnya, Ibnu Qusaimah atau Khusaimah, ya, Ahmad ibn Sinan, Al-Qawariri, ya, Abu Ubaid, Al-Qasim bin Abi Saur, ya, Abdullah bin Hashim, banyak sekali. Kemudian Harun ibn Sulaiman al-Asbahani, dan banyak dari kalangan para ulama besar yang mereka itu mengambil dan meriwayatkan hadis ataupun asar, ya, hadis Nabi SAW daripada Abdurrahman bin Mahdi. Dan ini beliau periwayatannya terkenal di dalam kitab-kitab hadis, Sunan Abi Daud, di dalam Ashabus Sunan, ya, kumpulan himpunan para sunan-sunan para ulama, ya, bahkan di dalam Bukhari, Muslim itu juga banyak meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Mahdi. Iya. Ini makomnya beliau memang, ya, ini karomah wali min auliyaillah, walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan wa kana imaman hujjatan qudwatan fil ilmi wal amal. Masya Allah. Ya, Abdurrahman ibn Mahdi, ya, adalah seorang imam sekaligus hujjah di dalam agama, sebagai qudwah, ya, suri tauladan, panutan, contoh, ya, kebaikan-kebaikan fil ilmi wal amal, di dalam ilmu dan juga amal. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Kemudian kata Al-Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i, anak murid daripada Abdurrahman bin Mahdi? Barakallahu fikum. La a'rifu lahu nadhiran fi hadzal sya'n. Tidak ada yang sebanding dengan Abdurrahman bin Mahdi, kata, ya, aku tidak tahu ada seorang pun yang di dalam suatu permasalahan, terutama di dalam ilmu hadis, ada yang sebanding daripada Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Kemudian kata Al-Imam Ahmad bin Hambal, Abdurrahman afqahu min Yahya al-Qattan. Masya Allah. Ya, Abdurrahman ibn Mahdi, kata Imam Ahmad bin Hambal, anak murid daripada Abdurrahman bin Mahdi, beliau adalah seorang yang lebih afqah, lebih faqih daripada Yahya ibn Qattan. Ya. Wa qala idza ikhtalafa Abdurrahman wa Waqi, ya, fa Abdurrahman asbatu. Masya Allah. Kemudian apabila terjadi berbeda silang pendapat di dalam suatu persoalan di dalam agama ataupun di dalam permasalahan hadis, antara Abdurrahman ibn Mahdi dan Waqi' ibn Jarrah, yakni dua-duanya adalah guru daripada Al-Imam Syafi'i dan juga siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, Abdurrahman ibn Mahdi lah yang dikuatkan, seperti itu pendapatnya, ya, Masya Allah. Jadi ini bukan orang sembarangan, ya, memiliki makom di tengah-tengah kaum muslimin. Wajib untuk kita mengenal mereka semuanya, ya, apalagi mengaku ahlu sunnah, kan seperti itu, ya. Jangan sibuk lihat Facebook, lihat YouTube, lihat apa, ya, yang enggak ada manfaatnya. Lihat kitab para ulama, baca kitab para ulama, kan seperti itu, ya. Kemudian, ya, ini adalah pujian-pujian lainnya insyaallah taala. Kemudian kata Ayyub, ya, Ibnu Al-Mutawakkil, Ayyub Al-Mutawakkil, kunna idza aradna an yanzura ila dunya wa ila din wa dunya dhahabna ila dari Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, dahulu kami itu, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka itu apabila menginginkan untuk mendapatkan faidah, hikmah, pembelajaran, nasihat, ya, taujih, ya, arahan, ya, dan sebagainya daripada urusan agama ataupun dunia, maka kata mereka, dhahabna ila dari Abdurrahman bin Mahdi. Kami mendatangi apa? Rumah atau majelis daripada Abdurrahman bin Mahdi. Ya, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu didatangi, ikhwah. Ya, kita hari ini subhanallah, ya, di satu sisi kemudahan, di satu sisi ini adalah musibah, ya. Agama ini menjadi sebuah apa namanya? Sebuah sekadar pentas, bukan lagi untuk dijadikan pedoman untuk kita beramal dan selamat di dunia dan di akhirat, bukan. Tapi untuk sekedar pentas, ya, seperti itu.
ya untuk tampil dan sebagainya, ya untuk didiskusikan, dibicarakan dan sebagainya, bukan dipegangi, bukan. Masalah salafiyah, ya untuk dipermainkan seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu didatangi, ya, ilmu itu didatangi seperti itu, bukan ilmu yang mendatangi orang-orang yang membutuhkan. Terkecuali beberapa waktu tertentu secara kondisional memang diperlukan seperti itu. Tapi asalnya adalah ilmu itu didatangi. Ya, ini menunjukkan kemuliaan ilmu dan juga ahlinya. Ya, seperti itu. Jadi mereka itu kalau membutuhkan taujih, nasihat, arahan, hikmah, faidah, ya bimbingan dan sebagainya terkait permasalahan agama dan dunia, mereka datang ke tempat Abdurrahman ibn Mahdi. Kemudian dikatakan oleh siapa? Ya, Ali ibnul Madini, ya. Ali ibnul Madini, Al-Madini. Ini ma'ruf juga. Beliau mengatakan apa? A'lamun nasi bil hadis Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, manusia yang paling ngerti betul tentang ilmu hadis adalah Abdurrahman ibn Mahdi. Kemudian dikatakan lagi oleh Al-Madini, beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi adalah imamun, ya sabetun, seorang yang sabit, yang kokoh, yang teguh, yang sikoh, ya asbatu min Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, lebih lebih faqih daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan wa atqanu min Waqi, ya lebih mungkin daripada Waqi ibnul Jarrah. Kemudian kata Ubaidullah ibn Umar Al-Qarariri, beliau mengatakan amla alayya Abdurrahmani 20 alaf hadisin, ya hadisin hifdhan, masya Allah. Antum perhatikan ini, ya dikatakan oleh Ubaidullah ibn Umar Al-Qarari, dia mengatakan didiktekan kepadaku, amla alayya, didiktekan kepadaku, dibacakan kepadaku seperti itu, barakallahu fikum, oleh Abdurrahman ibn Mahdi, ya isrina alaf 20.000 hadis hifdhan dengan hafalan, masya Allah. Ya, ini lihat karomah daripada walinya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya, jadi walinya Allah itu bukan bukan terbang, bukan berjalan di air, bukan. Ya, tapi ilmu dan amal. Di antaranya beliau itu hafal 20.000 hadis sehingga didiktekan kepada Ubaidullah Umar ibn Al-Qarariri. Ya, ya Al-Qawariri seperti itu. Dibacakan hadis kepadanya 20.000 hadis secara hafalan, dengan hafalan saja di luar kepala. Antum bayangkan, ini ahli hadis. Ketika menjelaskan hadis bukan hanya berfokus kepada apa? Matan. Ya, kalau hanya sekedar matan mungkin anak-anak juga bisa, kan gitu. Ya. Kecuali siapa saja yang apa namanya? Diberikan kekurangan dalam hafalan kan seperti itu. Mungkin 40 hadis saja sudah ya sudah sulit kan gitu, sudah berat. Tapi ini 20.000 hadis bukan berfokus kepada matan tapi juga dengan sanad. Bayangkan antum, ya. Ini ahli hadis, mesti dengan sanad, dengan rawi dan sebagainya, mengomentari, mengkritik, menyebutkan, hafal nama-namanya, ya. Dia faqih di dalam ilmu hadis dan juga ilmu rijal, ya. Dia menyampaikan atau mendiktekan kepada Ubaidullah ibn Umar Al-Qawariri 20.000 hadis dengan hafalan hifdhan. Masya Allah. Ya, subhanallah. Kemudian beliau sangat ketat di dalam ilmu, disiplin ilmu dan juga praktik di dalam orang itu terhadap ilmu. Apa kata beliau? Waqala Ubaidullah ibn Sa'id, sami'tu bena Mahdiyin yaqul, aku mendengar Abdurrahman ibn Mahdi, beliau mengatakan. Apa kata beliau? Perhatikan ini penting. La yajuzu ay yakuna ar-rajulu imaman hatta ya'lama ma yasihhu mimma la yasihhu. Perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini. Kata Abdurrahman ibn Mahdi, barakallahu fikum, tidak pantas, tidak boleh, tidak diharuskan, ya, bagi seseorang pun untuk dia berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ya, la yajuzu, kata beliau, an yakuna rajulu imaman, menjadi seorang imam, ya, yang memfatwakan agama, membicarakan agama, mendiskusikan agama, merekam agama, membimbing manusia, ya, mengarahkan manusia. Itu tidak boleh sembarang orang, kata beliau. Ya, tidak boleh sembarang orang, setiap orang tidak boleh berbicara agama.
sampai dia apa? Hatta ya'lama ma yasihu mimma la yasihu. Sampai dia mengerti betul apa-apa saja yang sahih dan tidak sahih. Paham di sini? Ya, sampai dia mengerti betul dari setiap funun ilmiah. Ya. Sehingga orang itu nggak boleh berbicara tentang agama, ya. Hari ini wallahu musta'an ya antum dapati orang-orang itu dia berbicara agama seenak jidatnya, sekehendaknya, bebas ke sana ke sini sehingga tidak lagi dapat dibedakan ya antara seorang yang alim dengan seorang yang apa? Awam, ya. La ya'rifuna syai', yang mereka tidak mengetahui apapun di dalam ya agama ini. Itu tidak lagi dibedakan. Semua sudah tampil seperti itu. Ya, entah itu tipis-tipis pembahasannya ataupun sampai kepada pembahasan yang besar dan sebagainya. Ya. Kemudian bukan dari baliguni walau ayah. Ya. Nabi SAW kan memerintahkan sampaikan dariku walaupun satu ayah. Satu ayah itu yang disampaikan bil ilm, ya. Qul hadhihi sabil adu ilallah ana ala basiratin wa subhanallahi wa ma'ani apa namanya wa man ittaba'ani wa subhanallahi ana wa minal musyrikin. Ya, dalam surat apa namanya surat Yusuf. Ya. Jadi satu ayat yang disampaikan itu pun dengan ilmu, ya, dengan ilmu secara sistematis seperti itu. Jadi sehingga tidak boleh untuk seorang sembarangan berbicara, ya. Bahkan di zaman dulu sekufur-kufurnya apa namanya semusyrik-musyrik sekafir-kafirnya ahlu syirik wal kufur, ahlu bid'ah wal dolal itu di atas ilmu. Ya, di atas ilmu mereka. Seperti itu. Nah, ini perhatian penting pembelajaran untuk kita ya. Barakallahu fikum. La yajuzu ay yakuna ar-rajulu imaman hatta ya'lama ma yasihu mimma la yasihu. Ya. Baik, kemudian barakallahu fikum ditanyakan kepada Abdurrahman ibn Mahdi barakallahu fikum, "Ma taqulu fi man yaqul al-Qur'anu makhluq?" Bagaimana pendapat tentang pendapat Anda tentang orang yang dia itu mengatakan bahwa ya Al-Qur'an itu adalah makhluk? Kata Abdurrahman ibn Mahdi faqala, dia menjawab, "Lau kana li sultanun." Seandainya apabila diriku ini ya menjabat sebagai seorang penguasa ya memiliki kedudukan yang apa namanya memutuskan perkara hukum ya sebagai qadi ataupun sebagai ya umaro dan sebagainya, lakumtu alal jisr, aku akan bangun suatu jembatan ya fala yamurru bi ahadun illa sa'altuhu, maka tidak boleh ada seorang pun yang lewat di atasnya kecuali diriku, kemudian aku akan bertanya kepadanya, fa idza qala, maksudnya bertanya tentang permasalahan Al-Qur'an itu adalah ya makhluk atau bukan makhluk, maka apabila dia menjawab makhlukun ya maka darabtu unuqahu wa alqaituhu fil ma, aku akan eksekusi dia mati, aku tebas lehernya kemudian dilemparkan ke dalam air ya. Keras sekali tidak? Keras. Ya, ini permasalahan agama, bukan permasalahan yang ya boleh tawar-menawar. Kalau antum lembek mumayyi ya apalagi sampai berlindung di balik adab, akhlak ya. Nasallallahu alaihi ya. Susah seperti itu. Ini keras sekali ulama kita ya. Ya, seperti itu. Kemudian qala Abi Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala, anak murid daripada Imam Ahmad, iltaqa Waqi wa Abdurrahman fil Haram, aku berjumpa dengan Imam Waqi Ibnu Jarrah dan juga Abdurrahman ibn Mahdi di Al-Haram di Mekah. Ba'dal Isya, setelah lepas daripada salat Isya. Fatawaqafa, maka keduanya berdiam diri, hatta sami'a, sampai keduanya itu mendengar azan as-subh, sampai keduanya mendengar azan subuh. Lepas Isya, keduanya Waqi Ibnu Jarrah dan juga Abdurrahman ibn Mahdi saling berdiam diri di dalam ilmu. Ya, nggak ada celoteh, nggak ada ngobrol, nggak ada ya mencelak sana mencelak sini, nggak ada.
Keduanya berfokus kepada ilmu sampai terdengar azan subuh. Ini persaksian daripada Al-Imam Sulaiman Ibnu Al-As Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian berkata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Su'ila Ahmadu bin Hambalin an Yahya. Ya, ditanyakan kepada Imam Ahmad terkait Yahya dan juga Abdurrahman ibn Mahdi. Kemudian berkata Imam Ahmad, Ibnu Mahdi aksaru hadisan. Abdurrahman ibn Mahdi adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian dikatakan oleh Nu'aim ibn Hamad, ya, sahib daripada kitab Al-Fitan, yang memiliki kitab apa namanya, kitab-kitab fitnah akhir zaman, Nu'aim ibn Hamad, qultu li Abdurrahman al-Mahdi, ya, Abdurrahman Mahdi. Aku berkata kepada Abdurrahman bin Mahdi, kaifa ta'rifu al-kadzdzab? Bagaimana engkau itu dapat, ya, mengetahui atau menyeleksi kriteria daripada seorang yang kadzab di dalam ilmu hadis, ya, seorang pendusta seperti itu. Bagaimana? Ya, maka kata Abdurrahman ibn Mahdi barakallahu fikum, kama ya'rifu at-tabibu al-majnun. Sebagaimana layaknya seorang dokter yang mengetahui seorang yang sakit seperti itu. Ya, dokter itu kan dia bisa, ya, untuk mengetahui apakah pasien ini sakit, kan seperti itu. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Mahdi ahli hadis. Dia mengetahui seorang itu kadzab atau siddiq, ya, atau soduk, ya, itu hanya dengan analisa beliau seperti itu. Beliau tahu, jangan ditanyakan, beliau itu tahu, hafal di luar kepala 20.000 hadis. Kemudian qala Muhammad ibn Abi As-Safwan, sami'tu Ali ibn Al-Madini, ya, ini dari Ali bin Abdul Al-Madini lagi, dia mengatakan lau akhadtu fahalaftu bainar ruknil maqam wal maqam, seandainya apabila jika saja aku itu diminta untuk bersumpah di antara rukun dan makom di Ka'bah, ya, di antara rukun dan makomnya, maka la halaftu billahi anni lam ara ahadan qattu a'lama bil hadisi min Abdurrahman ibn Mahdi, ya. Kemudian sami'ahu Abi Hatim Ar-Razi minhu, ya, seandainya Nu'aim bin Hamad ini siapa tadi, Ibnu Ali Al-Madini ini, dia mengatakan seandainya aku diminta, ya, untuk bersumpah di antara rukun dan makom, ya, maka tentu aku akan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak pernah aku menjumpai ada seorang pun yang lebih a'lam di dalam ilmu hadis daripada siapa Abdurrahman ibn Mahdi. Kemudian sami'ahu Abi Hatim Ar-Razi minhu. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi bersegera untuk apa? Belajar daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Ya. Ini, ya, orang kalau sudah tahu ada sumber ilmu, ada ilmu itu didatangi, apalagi ilmu yang sahih, ya, bukan dengan kalam, bukan dengan akal, bukan dengan, ya, bil hawa seperti itu. Haddatsana akhbar, segera, ya, segera. Ya. Dulu Imam Ahmad, ya, ke Yaman itu Masyian, ke mana? Ke wilayah-wilayah lainnya juga jalan kaki dan sebagainya. Sebagaimana kita bacakan kemarin itu di Mustad Imam Ahmad. Inilah keberkahan yang ada para ulama, ya, itu sangat sulit sekali untuk dikejar di masa sekarang, ya. Ala kulli hal, orang-orang yang belajar terhadap agama Allah ini itu banyak sekali dari berbagai wilayah negara, kan seperti itu, yang menghadirkan atau, ya, melahirkan generasi-generasi sebagai ulama itu juga banyak sekali, ya, itu juga banyak sekali, tidak terbilang. Ada yang di dalam urusan hadis, ya, ada yang di dalam urusan fikih, ada yang di dalam urusan ilmu lughah dan sebagainya, banyak, ya, mencetak kader-kader dan sebagai hafal Quran, hufat, ya, dari kalangan hafid, hafidhah dan sebagainya, tapi tidak ada pada mereka keberkahan, ya, berbeda dengan ulama-ulama di zaman dulu, ya. Ini kalau hanya sekedar kita bicarakan secara, ya, apa namanya,
ya, secara gambaran bahwasanya orang-orang yang menghafal, orang-orang yang kuat di dalam ilmu, mungkin dan sebagainya itu banyak sekali, tapi tidak ada padanya keberkahan. Berbeda dengan ulama-ulama zaman dahulu, ya, ada pada mereka keberkahan, ya, ilmu yang ada mereka amalkan menjadi kebaikan untuk umat dan sebagainya, ya, seperti itu. Ini perbedaan yang sangat jauh yang mungkin sulit untuk kita kejar di masa sekarang ini, ya. Itulah yang dicari, yaitu keberkahan, ya, bukan sekedar apa namanya kualitas seperti itu, ya, apa bukan sekedar apa namanya, Allah musta'an wa tuklan. Taib. Kemudian eh, ini banyak sekali ya terjemah daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Tidak bisa untuk kita bacakan seluruhnya karena memang mengejar daripada materi bahasan kita ini. Tapi ya, sedikit banyak sudah kita ketahui daripada kesikohan siapa Abdurrahman ibn Mahdi di tengah-tengah kaum muslimin. Dia memiliki makom seorang ulama yang besar, diakui keilmuannya, ya, diakui kesikohannya bukan hanya sekedar ilmu, tapi kesikohannya di dalam agama seperti itu. Apakah dia adalah seorang yang ahlul bid'ah wa dhalal, ahlus syirik wal kufur, ataupun ya uh, ahlul iman seperti itu. Sehingga kita bisa untuk mengambil rujukan ilmu daripada beliau, mendengar apa yang beliau yakini, memegangi dari apa pendapat-pendapat beliau di dalam agama, kan seperti itu. Taib. Ini sekilas daripada Abdurrahman ibn Mahdi, ya. Taib. Dia wafat pada usia 63 tahun tadi, ya, pada tahun 198 Hijrah ba'da wafatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masuk ke dalam materi, ya, pada asar yang ke-45. Haddatsani Abi rahimahullahu taala. Kata Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahumallahu taala, dia mengatakan telah meriwayatkan kepadaku ayahku Abi, kata beliau, ini biasa beliau seperti itu, menyebutkan ayahku rahimahullah, bahwasanya Imam Ahmad dahulu sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul, ya, bahwasanya Imam Ahmad ayah daripada Imam Abdullah mendengar daripada Abdurrahman ibn Mahdi, yang mana Abdurrahman ibn Mahdi beliau, ya, mengatakan barakallahu fikum, kata beliau, man za'ama anna Allah ta'ala lam yukallim Musa salawatullah alaihi yustatabu fa in taba wa ila duriba unuquhu, ya, subhanallah. Ya, ini kalau kita baca iktikadnya para ulama kita ini sama semua, ya, bagaimana sikap tegasnya mereka. Nah, ini bukan sikap keras, tapi memang tegas dibutuhkan di dalam permasalahan usuluddin, di dalam akidah, ya. Ketika dikafirkan tidak peduli bagaimana kedudukannya seperti itu, ya. Mau dia itu fuqaha, mau dia itu ahli fikih, mau dia punya matan mau dia punya muallafat di dalam funun ilmiah, mau dia punya jamaah dan sebagainya, itu enggak mempengaruhi daripada vonis syariat kepadanya. Kalau dia ahlul kiblah, kesalahannya dimaafu. Kalau dia ahlus syirik wal kufur, sebanyak apapun kebaikan-kebaikannya, satu saja di dalam permasalahan din ini dia terjatuh, ya, di dalam bid'atul kubra, maka divonis oleh syariat. Inilah para ulama kita. Tidak peduli siapa saja yang terjatuh di dalamnya. Seperti itu. Dia akan dibawa kepada ranah yang bukan seharusnya seperti itu. Ya, dibawa kepada kebaikannya, mualafatnya, tulisan-tulisan karya-karyanya, sumbangsinya di dalam, gak manfaat, ya, gak manfaat. Keras sekali ulama kita, ya, seperti itu. Kata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala, man, siapa saja, za'ama, yang mendakwakan, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, lam yukallim Musa salawatullahi alaihi, tidak berbicara kepada Nabi Musa yang digelari kalimullah, yang Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima, dan seterusnya, dan banyak ayat insyaallah kita sebutkan. Maka kata Abdurrahman ibn Mahdi, yustatabu, dimintakan untuk dia itu bertobat dan mencabut daripada keyakinan kufurnya. Ya, ini adalah kewenangan daripada pemerintah seperti itu, umaro, ya. Setelah para qadi, para hakim, ya, menjelaskan daripada persoalannya, kemudian umaro menetapkannya,
maka dimintakan untuk dia itu apa? Dimintakan bertobat. Ini yang disebut dengan istitabah di dalam kepemerintahan. Nah, ini tidak didapati di masa sekarang di Darul Kufur seperti ini. Ya, ini hanya pada Darul Islam seperti itu. Ya, Darul Islam yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ala manhajis sahabah tabi'in apa namanya wa ba'ut tabi'in seperti itu. Bukan Darul apa Daulah Jahmiyah, bukan. Tapi Daulah Al-Islamiyah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi siapa saja yang punya pemikiran, ya ini perhatikan di sini. Siapa saja yang mempunyai pemikiran menyimpang di antaranya bahwasanya Allah tidak berbicara kepada Musa secara hakikat seperti itu, bukan majas dan sebagainya, ya, secara hakikat berbicara, maka dimintakan untuk dia bertaubat oleh pemerintah pada saat itu. Ya, dimintakan bagi yang memiliki pemikiran tersebut, keyakinan tersebut untuk bertaubat. Fa'in taba, apabila dia mau untuk menerima taubat tersebut, dia beristighfar kepada Allah, memohon ampun, bersungguh-sungguh di dalam taubatnya. Apabila dia seorang yang masyhur, seorang syahir, dia buktikan kepada kaum muslimin daripada perbuatan kufur, dan dia bertobat seperti itu. Maka apa konsekuensi apabila dia enggan daripada menerima taubat? Maka wa illa, apabila jika dia tidak mau atau enggan, wa in abau, apabila dia enggan, menolak, membangkang, mu'rid dan seterusnya, duriba unuquhu, ya, dieksekusi mati, ya, disembelih, ditebas lehernya seperti itu. Ya, maka dieksekusi mati oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah. Ini perhatian bahwasanya Jahmiyah di masa itu, barakallahu fikum, menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan titik bahasan kita Jahmiyah di masa dulu. Ada yang lebih menarik untuk kita bahas, yaitu Jahmiyah mutaakhirin. Siapa? Al-Asy'ariyah, ya. Mereka ini adalah Jahmiyah, ya ikhwah, barakallahu fikum. Dan ini pada satu sisi, pada satu wajah, ya, pada satu sifat saja. Belum pada persoalan-persoalan lainnya, ya, terkait iman, terkait kufur, banyak selainnya. Ini di dalam permasalahan asma wa sifat. Ya. Kalau kita tanyakan apakah al-Asy'ariyah menafikan dari sifat Allah itu adalah mutakallim, maka al-jawab la. Mereka akan menafikan itu. Ya, mereka akan menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat mutakallim, dan mereka mengisbat sifat mutakallim. Tapi isbatnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat mutakallim itu tidak sebagaimana keyakinan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan." Ini yang pertama. Au min wara'i hijab. Ini yang kedua. Au yursala rasulan fayuhiya bi itsnihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yasha innahu alimun hakim." Innahu aliyun hakim. Ya. Jadi ini adalah ayat yang menjelaskan dari banyaknya ayat yang ada, barakallahu fikum. Ini dalam surat Asy-Syu'ara, ya, Asy-Syu'ara. Ya, Asy-Syu'ara. Bahwasanya isbat bagi sifat mutakallimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki sifat berbicara, ya, dan berbicaranya Allah itu sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada siapa dan bagaimana itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, may yasha, sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di antara pelajaran lain daripada ayat ini mengenai tentang pengertian daripada wahyu. Bagaimana wahyu itu hadir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang manusia basyar itu pantas untuk dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung melainkan dengan wahyu. Illa wahyan, ini yang pertama. Wahyu itu yang diberikan kepada para anbiya, ya. Di antaranya adalah mimpi. Mimpinya para anbiya itu adalah apa? Ya, wahyu. Ya, mimpinya para anbiya adalah wahyu, seperti itu. Adapun kepada orang biasa itu namanya ilham. Dan ini sedikit dan jarang terjadi. Illa man rahima rabbi, atau illa man rahimallah. Jadi ini wahyu yang pertama, yaitu bisa juga dengan mimpi. Ya, mimpi para anbiya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Au min wara'in hijab, wara'i hijabin, atau di balik hijab. Ya, dan ini adalah spesifik kepada Nabi Musa alaihi salam. Apakah Nabi Musa berbicara kepada Allah di bukit, kan seperti itu? Bukan, ya, bukan di bukit, bukan. Mi'raj, naik Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, naik kepada Allah, ya.
berbicara di sana dengan Allah Subhanahu wa taala. Min wara'i hijab, dari belakang hijab, ya. Allah mengajak berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Au yursila rasulan fayuhiya biiznihi may yasha, atau diberikan perantara, ya, diutusnya dengan para rasul, ya, kemudian diwahyukan kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana contohnya adalah malaikat Jibril kepada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada 3 wahyu, kemudian dari baik hijab secara langsung, kemudian berdasarkan apa? Perantara seperti sebagaimana Jibril kepada para rasul, di antaranya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia memberikan wahyu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ayat yang menetapkan isbat daripada sifat Allah itu berbicara, ya, dan juga pengajaran daripada pengertian wahyu. Kemudian di ayat lainnya, ya, di dalam surat Al-A'raf, barakallahu fikum, bahwasanya isbat Nabi Musa alaihi salam, beliau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adna Musa salasina lailah, ya. Kemudian apa? Wa asmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun, ya, akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin. Dalam surat Al-A'raf, ya. Dan ketika Allah telah memberikan janji kepada Nabi Musa alaihi salam selama 30 hari atau 30 malam, kemudian Allah sempurnakan pertemuan itu, ya, sehingga menjadi apa? 40 malam. Ya, Nabi Musa naik menemui Allah Subhanahu wa taala menjadi 40 malam. Sehingga Musa berkata kepada saudaranya Harun, ya, ketika hendak Nabi Musa itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menggantikan sementara waktu, ya, menjaga daripada kaumnya sampai nanti Nabi Musa itu kembali kepada kaumnya. Ya. Jadi ini adalah isbat. Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, wa kallamallahu Musa taklima. Atau di ayat yang lain, ya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya. Dan ketika Nabi Musa telah tiba pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tepat pada malam yang ke-40, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu adalah perkara wahyu, ya, perintah dan juga apa? Larangannya seperti itu yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian, ya, barakallahu fikum. Sebentar. Sampai sini difahami ya insyaallah taala. Jadi bahasan kita ini bukan Jahmiyah di awalin, bukan. Ya, bukan Jahmiyah. Mereka gentle, mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak berbicara, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar sebagainya. Dari sifat-sifat yang Allah miliki, yang Allah telah kabarkan, sebagaimana Allah telah sifatkan atas dirinya sendiri dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini permasalahannya Asy'ariyah, titik bahasan kita, ya, dan disebut oleh para ulama sebagai mukhannis Jahmiyah, banci daripada Jahmiyah, ya. Jadi Asy'ariyah itu menetapkan sifat kalam bagi Allah, ya, seperti itu. Ya, Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisal mereka. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkata-kata, berbicara, ya, berkata-kata, berbicara, ya, paham sampai di sini? Tetapi bila saut wa harf, tanpa adanya suara dan huruf. Perhatikan sini. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan apa? Majaz atau kalam nafsi bahasanya. Sehingga yang dapat mengerti ucapannya Allah Subhanahu wa taala hanya Allah sendiri. Tidak sembarang makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memahami perkataannya Allah. Paham sampai di sini? Mereka Asy'ariyah Maturidiyah, ya, menetapkan Allah itu berbicara. Tapi berbicaranya Allah tanpa adanya suara dan huruf, kalam nafsi, hanya Allah yang tahu. Bagaimana malaikat Jibril, ya, bagaimana Al-Qur'an ini kita definisikan sebagai kalamullah, kalau itu semua bukan apa? Bukan kalamnya Allah. Karena bagi mereka itu Allah tidak berbicara dengan suara dan huruf. Tidak pula dengan bahasa, tidak pula dengan suara, tidak pula lalu berbicara dengan apa? Hah?
Berbicara dengan apa? Ini namanya apa? Mengatakan secara tidak langsung Allah itu tidak berbicara. Maknanya apa? Allah itu bisu. Sedangkan mereka ketika ditanyakan atau secara eh, teori mengatakan adalah Allah itu berbicara. Ya. Karena kata mereka, barakallahu fikum, ini secara pelan saja, Asy'ariyah atau Maturidiyah itu menggolongkan sifat kalam bagi salah satu sifat wajib. Ini sifat wajib bagi Allah. Ya, sama, basor, kalam, kan seperti itu. Dalam artian ini adalah mutlak milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah tidak memiliki sifat kalam, tidak diakui keeksistensian daripada sifat Tuhan. Ya, bukan Tuhan namanya kalau begitu. Ya, kalau begitu bukan Tuhan namanya. Sebagaimana ketika kisah daripada Bani Israel, ketika Nabi Musa pergi sebentar, kemudian mereka justru apa? Berbuat makar, membuat apa namanya? Berhala, kan seperti dari sapi, patung sapi dari emas, ya, dari emas sama perak seperti itu. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa dalam surat Al-A'raf? Ya, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apa kata Allah? Sesembahan atau patung yang dibuat oleh Bani Israel itu, anak sapi ya, anak sapi, itu tidak dapat berbicara dan tidak dapat menunjukkan mereka kepada sebuah jalan yang lurus. Ya, kepada kebaikan, kepada al-haq, seperti itu. Nah, Asy'ariyah kalau mengatakan bahwasanya Allah tidak berbicara berkesesuaian secara langsung, secara lahiriah, secara hakikat dengan Jahmiyah. Sebab Jahmiyah menafikan secara mutlak hakikat daripada Allah SWT tidak berbicara. Allah tidak berbicara. Ini sesuai dengan Bani Israel di masa dulu. Yang Allah telah hina dan Allah telah tegaskan bahwasanya berhala atau sapi itu tidak berbicara dan tidak dapat menunjukkan mereka kepada kebenaran. Maka Asy'ariyah di sini mengatakan apa? Barakallahu fikum. Sehingga siapa saja yang tidak memiliki sifat daripada sifat bicara, terutama bagi Tuhan, ya, maka itu bisu namanya. Tak berkalam, kan itu, tidak berkalam, tidak berucap, tidak mengatakan. Maka tidak mungkin dianggap Tuhan. Eksistensinya tidak terlihat, kan gitu. Bukan Tuhan namanya. Maka mereka menetapkanlah di sana sebagai sifat wajib, yaitu Allah itu apa? Kalam atau mutakalim. Tetapi mereka memberikan, ya, sebuah taksilat yang kufur riddah, ya, yang ini berkesesuaian dengan Jahmiyah atau dikatakan bancinya Jahmiyah, karena mereka malu-malu, ya. Mereka berkesesuaian dengan Jahmiyah tapi dengan metode yang lain, ya. Mereka mengatakan begini begitu, Allah berbicara dengan kalam nafsi, majaz, ya. Ini kufur akbar, riddah, kekufuran, ya. Salafiyah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, barakallahu fikum, ketika telah sampai kepada kita khabar yang sahih, Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para ulama, ya, bahwasanya Allah begini dan begitu, di antaranya apa? Sifat berbicara sesuai dengan apa? Kehendaknya, kan seperti itu. Ya, berdasarkan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita untuk menerka-nerka lebih jauh daripada itu. Kita cukup menerima, qabul, taslim, tasdik, ya. Sebagaimana dalam surat kemarin sudah kita sebutkan di dalam Al-Hujurat kalau tidak salah, innal ladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu, ya. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul itu enggak punya keraguan sedikit pun terhadap Allah. Keimanan mereka itu mantap. Adapun orang zindik, orang kufur, orang yang goncang, orang yang terkena syubhat ahlu zaik, itu mereka akan menganalogikan dengan apa? Dengan akal-akalan dan hawa nafsu mereka. Maka Asy'ariyah itu dikenal dengan takdimul naql, takdimul akal, ya. Apabila antum memiliki hujjah argumen, ya, secara kompeten, secara apa namanya, dengan argumen yang sahih, ya, itu akan dimentahkan ketika itu bertentangan dengan akal, sehingga akal lah yang dimenangkan daripada dalil, ya. Maka ketika sampai khabar ini kepada mereka, tidak sampailah, ya, terhadap keimanan mereka, tidak sampai, akal mereka tidak mampu mencerna. Mereka takwil. Ini yang disebut dengan tanzih, mensucikan, ya. Maka niat mereka itu mensucikan Allah dari apa? Dari keserupaan kepada makhluk. Di antaranya permasalahan Allah ini memiliki sifat kalam. Ya, mereka mengatakan Allah itu berbicara, tapi berbicaranya Allah itu tidak dengan bahasa, dengan huruf, dengan suara, bagaimana bisa?
ya. Dan ini akan berkonsekuensi fatal nantinya ya, terutama kepada Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan Al-Qur'an apakah kalamullah? Kalamullah. Ya, mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Allah berbicara, bahkan itu sifat wajib ya, bersama dengan sama, basar, mendengar, melihat dan seterusnya. Jadi ahlu sunnah itu berbeda dengan mereka. Kapan saja kita mendapat khabar, kita taslim dan tasdik. Dari sini kita bisa menyimpulkan, barakallahu fikum, bahwasanya mereka itu telah terjatuh ke berbagai macam kekufuran, i'tiqad kekufuran, bid'atul kubra. Ya, mereka itu mujassimah, tajsim dari sisi bahwasanya Allah berbicara tapi Allah tidak begini dan begini. Siapa yang pertama kali seperti itu? Tidak ada, kecuali mereka. Ya, mereka ingin keluar daripada Jahmiyah, tapi ternyata mereka adalah bancinya Jahmiyah. Ya, Jahmiyah lebih jelas. Mereka mengatakan Allah tidak berbicara tanpa ada rincian. Mereka mengatakan Allah berbicara dengan rincian-rincian kufur. Ya. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh, kalau Allah berbicara, bagaimana bisa Allah berbicara dengan huruf atau dengan suara atau dengan bahasa? Kalau ini makhluk namanya. Mereka sendiri terjatuh ke dalam tajsim, bid'ah tajsim, kufur mereka. Kemudian yang lainnya mereka apa? Kufur i'rad, menafikan khabar yang sahih. Ya, ini juga kekufuran. Ya, mereka menakwil dengan takwilan yang batil seperti itu. Tidak diterima alasan mereka tanzih dan sebagainya kada wa kada la. Ya. Jadi kata mereka sesuatu yang bisu ya, itu bukanlah sifat ketuhanan, keeksistensian daripada Tuhan. Ya. Namun di sisi lain mereka mengatakan Allah itu bisu, tidak mampu berkata-kata, melainkan sekali saja. Itu pun tanpa suara dan huruf. Subhanallah. Jelimet enggak? Hah? Pusing antum. Ya. Subhanallah. Ini akidah ruwet, ya, akidah ruwet, kufur lagi. Ya. Kemudian digolongkan ke dalam barisan umat Islam oleh orang-orang zindik kafir, ya, zanadiqah hari ini. Subhanallah. Ya, la haula wala quwata illa billah. La ilaha. Dan ini berkonsekuensi kepada Al-Qur'an ya, kepada Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an yang sebenarnya di sisi mereka pada saat ini yang ada pada kita, yang kita muliakan, yang kita jaga, yang kita baca, yang kita hafal, barakallahu fikum, itu tidak berwujud di muka bumi ini sekarang ini saat ini. Ya, jadi mushaf itu di sisi mereka, barakallahu fikum, ya, itu secara teori mereka katakan kalamullah, namun secara hakikat mereka mengatakan itu adalah makhluk. Kertas, cetakan, kulit itu semua makhluk kata mereka. Ya. Bahkan Al-Qur'annya sendiri. Kenapa? Karena Allah berbicara dengan kalam nafsi. Sedangkan yang ada di dalam mushaf itu dengan bahasa Arab. Bingung nggak? Jadi mereka nggak mau jujur. Mereka berbelit-belit di dalam akidah. Ya, maka dikatakan oleh para ulama, pantaslah mereka disematkan dengan kata bancinya Jahmiyah. Ini berbahaya sekali pemikiran seperti ini. Asy'ariyah. Asy'ariyah kufar ya, Maturidiyah, Asy'ariyah, ya, Taliban kan seperti itu. Pemikiran mereka kan Asy'ariyah, Maturidiyah, Deobandi dan sebagainya. Kuburiyun. Ya. Jadi mushaf itu bukan kalamullah sebetulnya. Ya, apalagi kalau antum ingin lebih detail lagi terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah, antum bisa buka itu Jauharat apa namanya tauhid ya, Al-Baijuri. Itu akan semakin jelas menampilkan hakikat daripada kondisi mereka, keyakinan mereka. Antum bisa lihat dalam kutub-kutub mereka. Jadi antum jangan mudah terkecoh ya. Lebih baik lagi, lebih ahsan lagi jangan sampai melihat atau mendengar. Gak ada manfaatnya, gak ada faedah lakimah wala karomah. Ya, untuk bersama mendengar mereka kalam gak ada karomah. Apalagi sekarang sedang viral nih banyak sekali ya di laman media sosial di mana saja ya, orang-orang kafir membantah orang kafir, zindik membantah zindik, Jahmiyah membantah Jahmiyah. Ya, bedanya hanya yang satu Jahmiyah berkedok Salafi atau Sunnah, yang satu lagi Salafi dari kalangan berkedok dengan Asy'ariyah Maturidiyahnya itu yang senantiasa mengatakan apa aswaja kan begitu. Sama aja orang kafir. Apa manfaatnya? Antum baca buku para ulama lebih berkah. Ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan keteguhan, keberkahan. Baca kitab As-Sunnah, ya, Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal Al-Kirmani, Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali dan sebagainya. Itu sudah cukup untuk antum kan seperti itu. Ya.
Jadi Al-Quran itu makhluk kata mereka sebetulnya ya, secara hakikat, bukan secara teori. Ya, karena Al-Quran itu kan wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian ditalkinkan atau eh, kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana bisa kita katakan itu kalamullah dari sisi definisi daripada Asy'ariyah? Mereka berarti apa? Tanakut, kontradiksi. Mereka katakan kalamullah, tapi kalamullah tidak dengan suara dan huruf, apalagi bahasa. Nah, Quran itu apa? Ya, kenapa mereka katakan Quran kalamullah? Sedangkan Al-Quran itu di dalamnya ya kalamnya Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Bingung nanti, ruwet, ya. La haula wala quwwata illa billah. Atau sebagaimana yang dikatakan daripada Abu Sa'id Al-Khudri ya, dari haddatsana Umar ibn Hafiz ibn Giyas, haddatsana Abi haddatsana Al-A'mas, haddatsana Abu Saleh an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, dia mengatakan yaqulullahu ya Adam fayaqulu labbaika wa sa'daika fayunadi bisautin innallaha ya'muruka an tukhrija min zurriyyatika ba'san ilan nar. Ini di dalam Sahih Bukhari juga ada. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan, ini hadis qudsi ya, wahai Adam, maka Adam menjawab, labbaika ya Allah, ya, aku penuhi panggilan engkau ya Allah, dan kami ridho kepada engkau ya Allah. Kemudian Allah mengatakan dengan suara, ya, Allah mengatakan dengan apa? Dengan suara. Fayunadi bisaut. Ini lihat di dalam Bukhari, dalam sahihnya Bukhari, ya, di dalam sahihnya Bukhari. Fayunadi bisaut. Allah memanggil dengan suara. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Ya, Allah memerintahkan kepada engkau untuk mengeluarkan dari keturunan kamu ya ke dalam neraka, seperti itu. Jadi Ahlus Sunnah ketika mendapatkan kabar dari Nabi SAW terkait nama dan sifat Allah ya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu mereka tidak pernah ya, Ahlus Sunnah tidak pernah untuk mengotak-atik ya. Maka kita katakan di sini adalah kaidah barakallahu fikum yang antum harus pahami dan antum catat. Setiap siapa saja, ini adalah sunnah di dalam asma dan sifat ya, terkait kaidah secara umum. Setiap siapa saja orang yang meninggalkan satu prinsip saja daripada prinsip Ahlus satu daripada prinsip kaidah ya usul daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia adalah ahlul bidah, iwad dolal, bid'ah dan sesat. Walaupun dia berkesesuaian dengan pada poin-poin atau prinsip usul lainnya, satu saja dia tidak berkesesuaian, dia maka ahlul bid'ah wad dolal. Ya, ahlul bid'ah wad dolal. Apakah itu ya dia ahlul bid'ah mukafirah ataupun ghair mukafirah, tetap dia ahlul bid'ah. Tinggal dilihat nanti apakah bid'ahnya mukafirah atau ghair mukafirah. Ya, dia menentang satu masalah di dalam permasalahan yang telah ditetapkan oleh as-sunnah, ya, kemudian dia merujuk kepada kebid'ahan dengan akal, dengan ra'yu, dengan hawa nafsunya, dengan ta'wil dan sebagainya, maka tetap dia dikatakan orang yang keluar daripada usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal dilihat ya apakah itu mukafir atau ghair mukafir. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian kaidah selanjutnya adalah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menegakkan dan mengakui bahwasanya apa saja yang datang atau yang Allah tetapkan atas dirinya sendiri dan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma para ulama umat Islam itu tanpa adanya tahrif, ta'til, ya, takyif dan juga tamsil. Pahami di sini, ya. Ta'til itu apa namanya? Ta'rif itu menyimpangkan makna daripada sebenarnya, ya. Itu namanya ta'rif, ya. Tahrif seperti itu, tahrif, ya. Kemudian ta'til mengosongkan makna daripada sebenarnya, hakikatnya seperti itu. Secara teori tadi dia menetapkan, tapi secara makna, secara hakikat dia menafikan. Ini namanya ta'til, ya, ta'til. Tidak mengisbat seperti itu, ya, tidak mau mengisbat. Sama saja. Kemudian takyif, ya, takyif. Apa itu? Ditetapkan rupanya seperti apa, sebagaimana begini dan begitu, itu takyif namanya. Kemudian tamsil, ya, disamakan dengan
suatu objek, misalnya dengan makhluk seperti itu juga tidak boleh. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kapan saja seorang itu keluar dari satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita hukumi sebagaimana yang nampak, nahkumu bima dhahara min. Ya, kita hukumi berdasarkan apa yang nampak dari dirinya, apakah itu bid'ah, mukafir atau ghairu mukafir dan sebagainya. Kemudian kita menerima dengan qabul, taslim, tasdik, ya, terhadap apa yang telah Allah sampaikan terhadap dirinya dan juga yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW dengan ya bayan dan juga tafsir, kemudian juga ijma'nya para ulama umat Islam, ya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, ya, tanpa tamsil, bila kaif, ya, lima, apa namanya, kenapa begini, kenapa begitu, kan seperti itu. Tidak boleh menerima dengan seutuhnya, ya, seperti itu. Tayyib. Jadi ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum harus tahu, ya. Ini pertama tentang Asy'ariyah. Jadi bukan Jahmiyah yang di masanya Abdurrahman bin Mahdi, ya. Iya, ini udah jelas mereka menafikan sifat daripada Allah berbicara, sehingga dikatakan siapa saja yang mendakwakan Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dimintakan bertobat, apabila tidak mau bertobat maka dibunuh, dieksekusi mati. Ini berlaku kepada Asy'ariyah, kelompok kafir Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagai bancinya Jahmiyah yang senantiasa apa? Ditolong oleh orang-orang Zanadiqah, ya seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya ini catatan kaki di sini di tahqiq daripada Adil Al-Hamdan, kita lewati dulu mengejar waktu. Kita baca. Kemudian asar yang berikutnya, haddatsani Ahmad ibn Ibrahim, telah meriwayatkan kepadaku, yaitu Ahmad ibn Ibrahim, haddatsani Ahmad ibn Yunus ibn Abdurrahman ibn Mahdi, haddatsani ammi Musa, sami'tu Abi Abdurrahman ibn Mahdi yaqul, inna lanara an nastatiba al-Jahmiyah. Kita tidak melihat adanya keharusan untuk memintakan taubat kepada Jahmiyah. Sebentar. Kata Adil Hamdan sini, lam ajid man kharrajahu. Tidak didapati siapa yang mengeluarkan riwayat ini. Wal asaru fihi dhaif. Tapi asar ini adalah dhaif karena bertentangan juga dengan secara makna, secara matan di sini itu bertentangan dengan pendapat para ulama yang lainnya dan juga pendapat Abdurrahman bin Mahdi yang sebelumnya tadi. Dan itu sahih. Kalau ini dhaif. Ya, jadi tetap dimintakan taubat. Adapun yang ini dhaif, seperti itu. Barakallahu fikum. Wal asarul lati qablahu wa ba'dahu tadullu ala annahu yara istitabah al-Jahmiyah, seperti itu. Ya, dan asar yang tadi sebelumnya kita baca sama-sama tadi dan selainnya daripada ulama umat Islam lainnya itu menunjukkan bahwasanya keberhakan atau keharusan untuk dimintakan bertaubat dulu sebelum dieksekusi mati daripada Jahmiyah. Ya, jadi ini pendapat yang menyendiri dan dhaif, seperti itu, ditinggalkan seperti itu, ya. Taib. Kemudian qalu bi istitaba al-Jahmiyah qala bihi Asy-Syafi'i wa Ahmad wa ghairihima min a'immati ahli sunnah kama sayati. Dan ini juga sebagaimana pendapatnya para ulama kita, ya, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dan selain dari mereka. Min a'immati ahli sunnah kama sayati, sebagaimana akan datang insyaallah taala. Nah, kemudian dikatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Utsman ibn Said Ad-Darimi di dalam kitabnya Rad al-Jahmiyah, sami'tu Rabi ibn Nafi Abu Taubah Al-Halabi yaqul, nazartu Ahmad bin Hanbalin rahimahullah, aku melihat kepada Ahmad ibn Hanbal fi qatli haula'il Jahmiyah, di dalam pelaksanaan terhadap orang-orang Jahmiyah ketika dieksekusi mati. Maka maka Imam Ahmad mengatakan yustatabun, mereka dimintakan bertaubat dulu. Taib, barakallahu fikum. Ya, jadi ini asar yang kedua dari Abdurrahman ibn Mahdi ini lemah, ya, ditinggalkan seperti itu. Taib, kemudian barakallahu fikum yang selanjutnya, haddatsani Harun ibn Abdullah Al-Hammal, haddatsana Ibrahim ibn Ziyad Sabalan, qala sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul, Abdurrahman ibn Mahdi beliau mengatakan, lau kana li minal amri syai'un, apabila seandainya diriku ini mendapatkan suatu kewenangan hukum, ya, mendapatkan kewenangan hukum, la kumtu alal jisr, ini sudah kita baca tadi, ya, di dalam tambahan faidah tadi, ya, ketika para ulama menyebutkan
tentang kedudukan daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Baik, maka aku akan tegakkan atau buat suatu jembatan, ya, suatu jembatan seperti itu. Kalau aku diberikan kewenangan hukum, maka aku akan buat suatu jembatan, fala yamurru bi ahadun minal jahmiyah illa sa'altuhu anil Qur'an. Maka tidak boleh ada seorang pun yang ya lewat selain diriku dari kalangan Jahmiyah kecuali aku akan bertanya dulu, ya. Aku akan tanya dulu kepada dia, kalau mau lewat aku tanya dulu, ya, tentang perkara Al-Qur'an seperti itu, ya, tentang perkara Al-Qur'an. Maka fa in qala innahu makhluqun, apabila Jahmiyah yang lewat itu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah makhluk, maka darabtu ra'sahu wa ramaitu bihi fil subhanallah. Keras, ya, keras. Ini ulama kita Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Maka aku akan tebas kepalanya, kemudian aku akan celupkan atau cemplungkan dia ke dalam air. Ya, takfiri ya. Hah? Kata Zanadiko hanya takfiri seperti itu. Iya, subhanallah. Taib. Kemudian barakallahu fikum, asar yang selanjutnya, hadatsani Al-Abbas Al-Anbari, hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Humaid, yakni Abu Bakar ibnu Abi Al-Aswad. Qala sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul li Yahya ibn Sa'id wa huwa ala sathihi. Sedangkan dia di atas pembaringannya seperti itu. Ya Abu Sa'id, kemudian dipanggil, wahai Abu Sa'id, lau anna rajulan jahmiyan mat wa anna warisuhu ma stahlaltu an akhuda min mirasihi. Ya. Wahai Abu Sa'id, apabila ada seorang dari kalangan Jahmiyah dia itu mati, kemudian aku ini adalah ahli warisnya, seperti ini berlaku kepada orang musyrik, murtad, kafir dan sebagainya, ya, termasuk Jahmiyah. Apabila ada seorang Jahmiyah mati, kemudian aku menjadi ahli warisnya, wa ana warisuhu, mastahlaltu an akhudha min mirasihi, maka tidak halal bagi diriku untuk mengambil warisan tersebut. Ya, ini waroknya para ulama kita. Ya, warok terhadap hal yang benar seperti itu. Ya, dan ini adalah hukum syara', hukum syariat berlaku seperti itu. Ya, maka jangan bermain-main dengan akidah, dengan agama. Ya, ini penting kita belajar akidah agar tahu, ya, seperti itu. Kemudian haddatsani Muhammad ibn Ishaq As-Saghani, haddatsani Abdullah ibn Hashim At-Tawusi, Abu Abdurrahman qala sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul, subhanallah suaranya hilang. Al-Jahmiyatu yustatabun fa in tabu ila duribat a'naquhum. Ya, sama seperti tadi, dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, Al-Jahmiyah itu mereka dimintakan untuk bertaubat, diajak untuk bertaubat dari pemikiran kufurnya. Ini tidak menghalangi dari vonis syariat, ya, dimintakan bertaubat karena mereka kufur seperti itu. Nah, setelah mereka kufur diajak untuk kembali kepada Islam. Kalau mereka nggak mau kembali, maka pemerintah wajib untuk menegakkan hukum syariat, yaitu dibunuh, dieksekusi, eksekusi mati seperti itu. Baik. Alhamdulillah selesai sudah daripada asar terkait mauqif dari Abdurrahman ibn Mahdi terhadap Jahmiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya, itu sampai kepada mauqifnya Yazid ibn Harun rahimahullahu taala terhadap Jahmiyah. Mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.